Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Pasoldan dari kelompok 4. Di sini saya sebagai moderator akan menyampaikan materi dari kelompok kami, dasar-dasar manajemen yang berjudul kepemimpinan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan secara umum adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa memengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Sementara itu, definisi pemimpin dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah orang yang memimpin atau mengendalikan segala aktivitas bawahannya agar efektif bertugas untuk mencapai tujuan dan tidak keluar dari jalur gaya kepemimpinannya. Saya akan menjelaskan fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan itu ada 5, yaitu 1 sebagai fungsi instruktur, 2 sebagai fungsi konsultatif, 3 sebagai fungsi partisipasi, 4 fungsi delegasi, 5 fungsi pengendalaan. Oke, yang 6, 7, 8 itu adalah salah pengetikan. Kepemimpinan birokrasi itu adalah gaya kepemimpinan. Ada kepemimpinan birokrasi, kepemimpinan partisipatif, dan kepemimpinan delegatif. Teori X dan Y. Teori ini diungkapkan oleh Douglas McGregor yang mengemukakan strategi kepemimpinan efektif dengan menggunakan konsep manajemen partisipasi. Konsep terkenal dengan menggunakan asumsi-asumsi sifat dasar manusia. Pemimpin yang menyukai teori X cenderung menyukai gaya kepemimpinan otoriter dan sebaliknya. Seseorang pemimpin yang menyukai teori Y lebih menyukai gaya kepemimpinan demokratik. Untuk kriteria karyawan yang menyukai tipe teori X adalah karyawan dengan sifat yang tidak akan bekerja tanpa perintah. Sebaliknya, karyawan yang memiliki tipe teori Y akan bekerja dengan sendirinya tanpa perintah atau pengawasan dari atasan. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan, yaitu ada 3 faktor. 1. Faktor kemampuan personal, 2. Faktor jabatan, 3. Faktor situasi dan kondisi. Teori siklus kehidupan dari Hersey dan Blanchard. Konsep dasar teori ini adalah bahan strategi dan perilaku kepemimpinan harus situasional dan terutama didasarkan pada kedewasaan atau ketidakdewasaan para pengikut. Definisi berikut akan membantu memahami teori siklus kehidupan dari Hersey dan Blanchard. 1. Ada kedewasaan. Kedewasaan adalah kapasitas kemampuan individu atau kelompok untuk menetapkan tujuan tinggi, tetapi dapat dicapai dan keinginan dan kemampuan mereka untuk mengambil tanggung jawab. 2. Perilaku tugas adalah tingkat di mana pemimpin cenderung untuk mengorganisasikan dan menentukan peran-peran para pengikut, menjelaskan setiap kegiatan yang dilaksanakan, kapan, di mana, dan bagaimana tugas-tugas diselesaikan. 3. Perilaku hubungan berkenaan dengan hubungan pribadi pemimpin dengan individu atau para anggota kelompoknya. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami, kelompok 4. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq billahi thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.